Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang pengumpulan barang bekas di Jalan Tempua, Kota Medan hangus terbakar. Ratusan warga lingkungan 2 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kembali gelar protes limbah pabrik pengolahan biji kelapa sawit. Dikemudikan pelajar berumur 16 tahun, sebuah mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan diduga terlibat tabrak lari. Sebuah gudang pengumpulan barang bekas di Jalan Tempua, Medan Sunggal, Kota Medan, Senin malam hangus terbakar. 2 unit kendaraan yang berada di sekitar gudang juga turut terbakar dilalap api. Kepulan asap mengepung ruas Jalan Tempua Medan Sunggal akibat kebakaran yang terjadi pada Senin malam. Diduga api yang muncul pertama kali dari bagian depan gudang kemudian dengan cepat menyambar ke tumpukan barang-barang bekas. Warga di sekitar lokasi kebakaran panik ketakutan karena lokasi gudang nyaris berdempetan dengan permukiman warga. 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan dikerahkan ke lokasi kejadian. Kerumunan warga menyebabkan petugas kesulitan menuju lokasi kebakaran. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik bekas. 2 unit mobil yang berada di sekitar gudang juga turut ludes dilalap api. Pemilik mobil tidak sempat memindahkan kendaraannya saat kebakaran terjadi. Gudang butut yang terbakar gudang butut, dan kita mengerahkan namanya 5 unit mobil damkar yang diantaranya dari Lanti 1 unit, dari Setia 2 unit, dan dari Mako 00 atau Setia 2 unit. Kalau bangunan yang terbakar jumlahnya berapa, Pak? Ini tidak ada bangunan, karena ada gudang butut. Untuk penyebab apinya sendiri berasal dari mana? Kita belum tahu penyelidikan, hanya pada waktu kita nyampe di tempat sudah cukup besar, dan menurut kami yang punya butut itu di samping mobil pick-up-nya itu sudah ada api awal. Api dapat dikuasai setelah 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur mengamankan 2 orang tersangka pelaku jambret telepon genggam milik seorang wanita di Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Sebelum diamankan, polisi berhasil menghentikan pelarian kedua tersangka dengan menabrakkan kendaraannya ke sepeda motor kedua pelaku hingga akhirnya dihakimi warga. Aparat Polsek Medan Timur menangkap 2 orang pemuda tersangka pelaku jambret telepon genggam milik salah seorang pengendara wanita. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, kedua tersangka berusia 17 dan 18 tahun dengan berboncengan sepeda motor memanfaatkan jalan sepi mendekati korban yang sedang menerima panggilan telepon di Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan pada tanggal 29 Juni. Dengan modus pura-pura bertanya alamat, salah satu tersangka langsung merampas telepon genggam korban, kemudian kabur. Namun secara bersamaan, korban spontan menjerit minta tolong, kemudian menabrakkan motornya ke arah sepeda motor tersangka hingga kedua pelaku terjatuh. Warga pun menghakimi pelaku sebelum diamankan petugas Polsek Medan Timur. Mereka ini mendekati 2 orang perempuan yang sedang menggunakan HP dan langsung menjamret HP tersebut, kemudian melarikan diri. Kedua perempuan itu mengejar tersangka dan menabrak daripada tersangka dan terjatuh, kemudian diamankan oleh masyarakat. Dan kebetulan personil Babin kita dari tempat langsung diamankan, diboyong ke komando. Pelakuannya sudah berapa kali melakukan? Dari pengakuan para tersangka baru sekali ini melakukan perbuatan penjamretan tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Diduga terlilit utang akibat sering pergi ke lokasi hiburan malam, 2 orang mahasiswa di sebuah universitas di Kota Medan nekat mencuri sepeda motor di kawasan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. 1 orang ditangkap sedangkan seorang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur menangkap 1 dari 2 orang mahasiswa sebuah kampus di Medan. Keduanya nekat melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 2 Juli 2025. Berdasarkan pengakuan pelaku Fasi Duhubaini, berusia 22 tahun, warga Kepulauan Nias, perbuatan nekat ini dilakukan untuk membayar utang yang dipinjam untuk pergi ke lokasi hiburan malam. Pelaku ditangkap pada hari Minggu malam lalu di kawasan Pelita, Kampung Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, tersangka bertindak kooperatif dan tidak melawan petugas. Namun 1 orang pelaku lainnya melarikan diri. Berbekal pengakuan pelaku, petugas kemudian membawa pelaku beserta barang bukti sepeda motor ke Polsek Medan Timur. Kapolsek Medan Timur menyatakan rencananya sepeda motor curian itu akan dijual ke daerah Nias. Modusnya tersangka dengan merusak kunci sepeda motor dan mendorong sepeda motor dan melarikan. Untuk pelaku dan korban ini merupakan mahasiswa. Tersangka ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 8 dan dia menerangkan butuh dana karena banyak utang sehingga mencuri sepeda motor untuk dijual ke Nias dan hasilnya akan menutupi utang karena tersangka ini sering mencari hiburan malam dan korbannya juga salah satu anak Universitas Medan juga. Polisi kini memburu seorang pelaku lainnya yang kabur. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Aparat Reskrim Polsek Dolok Masihul menangkap seorang pria yang mencuri sepeda motor milik teman anaknya. Tersangka mengaku nekat mencuri karena memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ahmad Rojikin berusia 32 tahun ditangkap aparat Polsek Dolok Masihul karena melakukan pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka mengaku nekat mencuri sepeda motor pada Rabu pagi 2 Juli 2025 karena memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ironisnya, sepeda motor yang dicuri adalah milik dari teman anak pelaku yang tinggal di Desa Karangtengah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Korban yang kebetulan mengetahui keberadaan tersangka dan barang curiannya ada di sebuah warung, kemudian memberitahu polisi. Pada 2 Juli 2025, petugas menangkap dan menyita barang bukti. Tawi berada di depan warung di depan PT Mas PKS, yang kebetulan kronologis kejadiannya itu si korban paginya mengetahui hilang sepeda motor dari dalam rumahnya, kemudian melaporkan ke kepala desa. Mungkin sewaktu melapor ke kepala desa didengar oleh warga yang lain. Kemudian sekitar pukul 17.30 ada salah satu warga desa tempat korban tinggal ini ada melihat sepeda motor ini di depan PT Mas seberang jalan dekat warung. Kemudian dikabari ke kita, kemudian kita langsung merapat ke tempat pelaku diduga duduk-duduk, kemudian dilakukan penangkapan. Sebelumnya sudah saling kenal, yang mana korban ini anaknya teman pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.